Mariano Peralta akhirnya mendarat di Bandung untuk memperkuat Persib pada musim 2026-2027. Kepastian ini menutup saga transfer panjang yang mengiringi kepindahan pemain asal Argentina tersebut. Ex Borneo FC itu datang dengan status mentereng sebagai pemain terbaik BRI Super League 2025-2026. Reputasinya membuat langkah transfer ini menjadi salah satu yang paling menyita perhatian di bursa kali ini. Namanya sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Bahkan, pelatih Shin Tae-Yang pernah mengaku mendapat informasi bahwa Peralta sudah dikontrak Persija. Setelah melewatkan 2 pekan pertama pramusim, Peralta akhirnya tiba di Bandung pada Senin 28/7 Malong WIB dan langsung menyampaikan kota perdananya sebagai pemain Persib. Sesaat setelah tiba, Mariano Peralta menegaskan kebahagiaannya akhirnya bisa berseragam Persib. Ia menyebut sambutan yang diterimanya sejak mendarat terasa begitu hangat. Saya sangat senang akhirnya bisa berada di Bandung. Sambutan yang saya terima sejak tiba di Indonesia benar-benar luar biasa dan membuat saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Ucap Paral dikutip dari laman resmi klub. Pernyataan itu menjadi ucapan pertamanya setibanya di Bandung dan sekaligus menandai akhir dari spekulasi tentang masa depannya. Persib mengamankan salah satu nama paling menonjol di kompetisi musim lalu, sebuah perekrutan yang sejak awal menjadi sorotan. Persib kini berharap Mariano Peralta mampu melanjutkan performa impresif yang ditunjukkannya bersama Borneo FC, kehadirannya diproyeksikan menambah kualitas lini serang Maung Bandung. Di level individu, pemain 28 tahun itu menegaskan tekad untuk berkontribusi maksimal sepanjang perjalanan tim pada musim baru. Komitmen tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari target personalnya di klub. Saya akan memberikan yang terbaik setiap hari untuk membantu tim meraih hasil terbaik, ucap pemain asal Argentina. Peralta mengaku tak sabar memulai sesi latihan perdananya bersama rekan setim setelah absen. Pada 2 pekan pertama pramusim, fokus terdekatnya adalah segera beradaptasi dan menyiapkan diri untuk pertandingan pembuka. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu rekan-rekan setim, mengikuti latihan, dan segera bermain di hadapan bobotoh, kata Peralta. Rasa terima kasih ia sampaikan untuk dukungan yang sudah mengalir sejak sebelum kedatangannya. Peralta menutup pesannya dengan harapan akan musim yang produktif bersama Persib. Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat. Saya berharap kita bisa menikmati musim yang penuh kebahagiaan dan meraih banyak prestasi bersama, kata pemain 28 tahun. Di sisi lain, rival Persib yaitu Persija harum menerima hasil seri usai melawan Port FC, pelatih Persija Jakarta. Shin Tae-Yang masih belum bisa memberikan kemenangan bagi timnya di Piala Presiden ke-2026. Dalam matchday kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Pada Rabu 29 Juli tahun 26 sore WIB, Persija diimbangi Port FC 2-2, Persija memulai pertandingan dengan lambat. Tim berjulukan Makan Kemayoran itu kebobolan pada menit ke-18 setelah Port FC mencetak gol melalui Peradol Chamrat Sami. Tim ibu kota kembali kecolongan pada menit ke-40, Port FC sukses menggandakan kedudukan lewat Isem Al-Sabi pada menit ke-52. Persija berhasil menyamakan kedudukan lewat Lonkar. Tendangan keras gelandang berusia 20 tahun itu mengalir deras ke gawang Port FC. Hasil ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 1 poin dari 2 partai. Setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Sementara, Port FC tetap bercokol di posisi pertama. Juara bertahan Piala Presiden 2026 itu mencatatkan 4 poin dari 2 partai. Shin Tae-Yang juga menyampaikan tentu tertinggal 2-0 terlebih dahulu lalu bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 adalah hal yang sangat membesarkan hati. Para pemain tidak menyerah dan bertarung dengan sangat baik, tutur Shin Tae-Yang. Setelah babak pertama usai, saya memberikan beberapa instruksi dan saran mengenai positioning pemain. Di babak kedua, para pemain mampu menjalankan positioning tersebut dengan jauh lebih baik. Sehingga kita bisa mengamankan hasil imbang ini, tambahnya. Mantan pelatih timnas Indonesia ini pun mengapresiasi
Para pemainnya karena sudah bekerja keras untuk menyamakan kedudukan melawan sang juara bertahan Piala Presiden. Saya berpikir para pemain sudah bertarung dan tampil sangat baik dalam pertandingan hari ini. Di tengah proses yang sulit ini, sejujurnya kita hampir tidak bisa melakukan latihan dengan baik dan hanya fokus bertanding. Jadi ini situasi yang cukup berat, kata Shin Tae-yang usai pertandingan. Namun, para pemain hari ini sudah bertanding dengan sangat baik. Saya ingin memberikan apresiasi dan tepuk tangan kepada seluruh pemain Persija Jakarta atas kerja kerasnya, ujarnya. Pada laga Piala Presiden Persib dan DPMF Sebek Asing Maung Bandung, Julio Cesar tampil menonjol dan dinobatkan sebagai man of the match. Pemain asal Brasil itu menyoroti kesiapan tim yang diisi banyak pemain muda. Ia menilai performa di babak pertama menjadi titik penting dalam menguasai permainan dan meredam ancaman lawan. Meski hasil tersebut membuka jalan ke empat besar, Cesar menegaskan ruang ganti Persib belum membicarakan semifinal. Fokus diarahkan ke pertandingan berikutnya dengan target akhir tetap memburu trofi. Berhadapan dengan wakil Brunei Darussalam, DPMM-FC, Cesar mengaku puas dengan cara Persib menutup ruang dan mengontrol tempo sejak awal. Komposisi yang melibatkan pemimpin muda dianggap mampu menjawab tantangan pada partai kedua fase grup. Saya sangat bangga dengan tim. Kami bermain dengan banyak pemain muda dan di babak pertama kami tampil sangat baik. Kami mengontrol permainan. DPMM memiliki penyerang dan pemain sayap yang bagus, tapi kami bisa menjaga clean sheet, cetus Cesar. Saya juga sangat senang bisa menjadi man of the match. Menjaga gawang tidak kebobolan, dan yang terpenting kami menang. Tambah Cesar menekankan turnamen pramusim ini dijalani bertahap sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi kompetisi sesungguhnya, termasuk untuk mengangkat kebugaran seluruh pemain. Kami melihatnya laga demi laga. Piala Presiden kami manfaatkan untuk mempersiapkan seluruh tim agar semakin bugar, ungkapnya. Persib akan kembali bermain pada Jumat 31 Juli tahun 26 malam melawan Tampines Rovers FC. Singapura, di Stadion Sijalak Harupat. Laga ini menjadi bagian dari agenda skuad besutan Igor Tolik untuk menjaga ritme sebelum memasuki fase gugur. Sekarang fokus kami adalah pertandingan berikutnya melawan Tampines. Setelah itu baru melihat ke depan. Yang pasti ketika bermain untuk Persib, target kami selalu menjadi juara. Pungkasnya. Apapun hasil pertandingan kontra Tampines Rovers FC, Persib tetap lolos ke semifinal Piala Presiden ke-2026.